Iya, tidak terasa kita tiba di segmen keempat pemirsa dalam program Tapari Tausiah Pagi Hari bersama Ustadz Dandi, Ustadz milenial kita, Masya Allah. Ini tentunya makin kesini tuh makin menarik pembahasannya karena berhubungan dengan aktivitas-aktivitas dakwah yang memang sekarang gencar juga dilakukan ya oleh masyarakat-masyarakat kita di Indonesia. Ya, tafadhal Ustaz, silakan dilanjutkan. Sudah sejauh mana tadi? Boleh dilanjutkan lagi? Tentang Ya, amar ma'ruf. boleh diterjemahkan tadi ya, Ya. ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin pemirsa masih ada yang belum paham apa sih maksudnya itu Ustaz ya. Tafadhal. Jadi menggiatkan aktivitas amar ma'ruf dan nahi mungkar ini maksudnya adalah bagaimana kita mengajak orang untuk berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar maksudnya adalah bagaimana kita mencegah kemungkaran. Jadi amar ma'ruf mengajak orang berbuat baik kepada kebaikan, kemudian anil munkar yaitu bagaimana kita mencegah kemungkaran. Nah, mengajak orang-orang berbuat kepada kebaikan. Nah, ini kan konteksnya sangat luas Ustadz ya, sangat luas. Termasuk juga bagaimana sisi kedermawanan seseorang atau bagaimana orang tersebut bisa menyisihkan ya hartanya ya seperti itu di jalan Allah untuk umat-umat seperti itu. Nah, selalu ada survei di negara kita, baik itu berasal dari negara kita atau dalam negeri ataupun dari luar negeri yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah walaupun Indonesia bukan negara maju ya, dengan ekonomi yang istilahnya belum kuat ya, dikatakan bahwa Indonesia itu adalah negara berkembang, namun ternyata fakta yang sangat mencengangkan adalah Indonesia dikenal sebagai negara paling dermawan sedunia. Ya, itu kebetulan nggak sih Ustadz? Ataukah memang itu bukan hal yang kebetulan, memang sudah ada polanya direncanakan oleh negara kita atau alim ulama kita untuk menyebarkan ajaran Islam agar kita lebih dermawan, atau seperti apa itu Ustadz? Karena ini fakta yang sangat mencengangkan sekaligus membanggakan ya, tapi di sisi lain negara kita disebut juga sebagai negara yang hipokrit atau munafik seperti itu. Karena di sisi lain negara kita sangat religius, di sisi lain banyak juga netizen di luar negeri sana yang mengatakan kita munafik karena sering buang sampah dan sebagainya. Itu gimana Ustaz? Silahkan dijawab Ustaz. Kalau melihat kondisi seperti itu, kami melihat kedermawanan orang Indonesia itu sebenarnya pertama kita harus tegas sampaikan bahwa Indonesia ini kan mayoritas Islam. Saya berkeyakinan bahwa sebagian dari umat ini itu sadar tentang akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Muhammad SAW. Mereka juga sadar bahwa ada ganjaran dari ketika ia memberi. Jadi kita melihat bagaimana orang Indonesia melakukan itu semua karena itu mungkin karena kita mayoritas Islam juga, sehingga akhirnya juga banyak yang melakukan amalan-amalan seperti itu begitu ya. Jadi lagi-lagi kami sampaikan bahwa kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak selalu harus berbentuk kerjakan ini, saya sampaikan sebelumnya, kerjakan ini, kerjakan itu, atau lakukan ini atau lakukan itu. Tidak harus seperti itu. Tapi nggak apa-apa sih Ustaz ya kalau misalnya ada orang yang misalnya nyumbang, tapi orang ini apa ya, antara terpengaruh dan tidak pengen nggak ngelanjutin misinya karena dicecar sama orang-orang atau netizen yang seperti itulah ya di negara kita. Biasa orang pengen nyumbang kemudian tidak sengaja ya ngupload ke sosial media kemudian dicecar, dan kemudian apa yang orang ini harus lakukan? Apakah tetap melanjutkan misinya atau memutuskan atau istirahat dulu atau gimana tuh Ustaz? Gimana tanggapannya? Karena kadang kan kita menilai orang dari luarnya aja kan, apalagi netizen kan seperti itu. Banyak orang yang nyumbang dianggaplah flexing atau pamer dan sebagainya, itu gimana tuh Ustaz? Tidak peduli apa yang dikatakan orang, tidak peduli, yang penting niat itu kita yang tahu, bukan orang lain. Cacian dan makian memang itulah ujiannya. Jadi dakwah ini memang harus disampaikan secara terang-terangan. Jadi sebagaimana tadi Nasrul Hidayah tadi di pertama, dengan menyebarluaskan hidayah Allah itu dengan amalan.
Jadi siapa tahu dengan kita bersedekah secara terang-terangan, meskipun tidak ada niat untuk riya, terang-terangan, akhirnya ketika orang melihat itu, orang akhirnya termotivasi juga untuk bersedekah. Apalagi kalau misalnya kita juga orang yang berkecukupan, orang tidak berkecukupan misalnya, justru itu juga orang berpikir, itu saja tidak berkecukupan, masa kita yang berkecukupan tidak mampu untuk bersedekah. Betul. Jadi menurut kami lanjutkan, karena Pokoknya, harus terang-terangan. Pokoknya alah walam, dua-duanya entah itu pamer atau enggak, pokoknya lanjutkan Ya, aja. Ustaz, lanjutkan aja. Karena bisa jadi walaupun misalnya mungkin Ya. niatnya enggak lurus, tapi menginspirasi orang-orang untuk melakukan, dan ternyata orang-orang yang diinspirasikan ini adalah orang-orang yang lurus niatnya. Seperti itu ya. Jadi pokoknya lanjutkan aja, Ustaz ya. Lanjutkan aja, meskipun juga awal-awal niatnya lain, tapi gencarkan saya terus. Siapa tahu bisa jadi dengan kita gencarkan terus, ternyata terus, belakangan lurus ya, niatnya. belakangnya jadi lurus. Karena Betul. jujur, karena siapa yang menjalankan agama Allah ini, hatinya itu akan menjadi lembut. Jadi bisa jadi ketika dia bersedekah masih biasa-biasa saja, besok dia bersedekah kepada orang yang tidak pernah ia dapatkan, bisa saja airnya menetes karena dia keluarkan sedekah itu. Seperti sholat juga Ustadz ya. Kadang-kadang, bahkan bukan kadang-kadang lagi, seringkali kita harus memaksa diri kita untuk sholat ya. Karena banyak juga yang seperti itu memaksa dirinya untuk sholat, atau bahkan dimarahi oleh keluarganya, lo sholat loh ya, seperti itu. Akhirnya lama-kelamaan berawal dari paksaan, kemudian menjadi alami, natural, dan kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Dan akhirnya taatlah orang itu ya, beribadah, menunaikan sholatnya, seperti itu Ustaz. Jadi boleh banget Ustaz ya. Oke, oke, kita tahan dulu Ustaz, ini semakin menarik. Kita akan kembali pemirsa usai jeda berikutnya. Ini tetaplah bersama kami dalam program Tafarik Tausiah Pagi Hari, hanya di TV Sosial TV Masa Kini.